Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernanda Susanti dengan NPM 10093249192. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Kreativitas Bahasa dalam MIM dan Media Digital selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi, khususnya melalui media digital. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana kreativitas bahasa muncul dan berkembang dalam media digital, serta dampaknya terhadap budaya berbahasa masyarakat di era pandemi. Untuk memulai, mari kita lihat latar belakang yang melandasi pembahasan ini. Masuk ke latar belakang. Pada 9 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi ini membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam hal komunikasi dan penggunaan bahasa, terutama di ruang publik. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 ini, penyebaran informasi menjadi sangat penting, terutama terkait dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan pandemi. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia memainkan peran penting sebagai alat komunikasi utama, di mana pesan harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat yang beragam. Selanjutnya ada tujuan artikel. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan dalam meme dan unggahan digital selama pandemi. Selain itu, artikel ini juga menganalisis bagaimana kreativitas bahasa seperti penggunaan meme berpengaruh terhadap perkembangan kosakata baru serta budaya berbahasa masyarakat modern. Pandemi ini telah mempercepat proses perubahan bahasa, terutama melalui media digital yang menjadi ruang utama komunikasi selama masa pembatasan sosial dan physical distancing. Selanjutnya ada meme sebagai bentuk komunikasi kreatif. Secara teori, meme adalah unit informasi yang menyebar dengan cepat melalui proses imitasi, seperti yang dijelaskan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gang. Di era digital, meme muncul dalam berbagai bentuk, baik gambar, teks, video, ataupun kombinasi dari elemen-elemen ini. Meme biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan secara ringkas namun menarik. Lalu selama pandemi ini tuh, meme telah menjadi sarana komunikasi yang efektif, baik untuk hiburan, edukasi, maupun kritik sosial. Misalnya, meme tentang pentingnya mengenakan masker atau menjaga jarak sosial seringkali disampaikan dengan cara humoris, meskipun tetap memiliki pesan edukatif yang kuat. Selanjutnya ada kreativitas bahasa dalam meme. Selama pandemi, kita dapat melihat banyak istilah baru yang lahir dan populer di kalangan masyarakat, seperti WFH atau work from home, isoman atau disebut isolasi mandiri, dan new normal. Istilah-istilah ini muncul sebagai respon terhadap situasi yang baru. Meme juga sering menggunakan permainan kata dan humor untuk menarik perhatian. Misalnya, istilah covidiot digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak bertanggung jawab selama pandemi. Kreativitas bahasa ini bukan hanya terbatas pada penciptaan istilah baru, tetapi juga pada cara bahasa digunakan dalam meme untuk mengkritik atau menyampaikan pesan dengan cara yang lebih ringan dan mudah diterima oleh banyak orang. Selanjutnya ada sosiolinguistik dan media digital. Dalam sosiolinguistik ini, penggunaan bahasa di media digital mencerminkan dinamika sosial yang terjadi. Media sosial yang menjadi ruang utama komunikasi selama pandemi memungkinkan terciptanya fenomena baru di dalam berbahasa, seperti penggunaan campuran bahasa Indonesia dan Inggris atau yang dikenal dengan kode mixing. Media digital juga mempercepat perkembangan kosakata yang berkaitan dengan pandemi.
Istilah-istilah baru seperti herd immunity, antigen, atau nakes, tenaga kesehatan, menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, baik komunikasi formal maupun informal. Selanjutnya ada pandemi sebagai pemicu perubahan bahasa. Pandemi COVID-19 juga menjadi pemicu utama perubahan bahasa. Ketika masyarakat dihadapkan pada fenomena baru, bahasa harus beradaptasi untuk mendeskripsikan situasi tersebut. Istilah seperti WFH dan PJJ atau disebut pembelajaran jarak jauh muncul sebagai simbol dari perubahan gaya hidup yang terjadi selama pandemi. Selain itu, meme yang menggabungkan humor dengan pesan penting seperti pentingnya vaksinasi atau menjaga jarak menjadi bagian dari perubahan bahasa yang terjadi. Dalam konteks ini, meme berfungsi sebagai media yang mengedukasi sekaligus menghibur masyarakat. Setelah memahami latar belakang dan landasan teori yang melandasi pembahasan ini, sekarang kita akan memasuki bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari meme dan unggahan media sosial di platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Fokus utama dalam analisis ini adalah penggunaan bahasa yang kreatif, seperti pemakaian singkatan atau istilah baru, serta bagaimana meme digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, baik itu humor, kritik sosial, atau edukasi. Selain itu, data sekunder berupa buku dan artikel juga digunakan untuk memperkuat teori yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama pandemi muncul berbagai istilah baru seperti WFH, isoman, dan new normal yang menjadi bagian dari kosakata sehari-hari masyarakat. Selain itu, meme berperan penting sebagai sarana hiburan, edukasi, dan kritik sosial. Setelah melakukan analisis terhadap meme dan unggahan selama pandemi, saya menemukan beberapa temuan penting. Salah satunya adalah munculnya istilah baru yang sering digunakan dalam meme seperti lockdown, isoman, dan new normal. Istilah-istilah ini mempresentasikan perubahan drastis dalam pola hidup yang dipengaruhi oleh pembatasan sosial dan kebijakan kesehatan yang diberlakukan selama pandemi. Meme seringkali menyebarkan istilah-istilah ini dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Selain itu, meme juga banyak menggunakan singkatan dan pemakaian kata untuk menyederhanakan komunikasi. Misalnya, singkatan seperti PSBB, artinya pembatasan sosial berskala besar, atau OTG, orang tanpa gejala, sering dipakai dalam meme untuk menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari selama pandemi. Selanjutnya ada contoh meme dengan teks humoris seperti PSBB, pusing selalu belanja banyak. Nah, menjadi cara masyarakat untuk merespons situasi dengan cara yang lebih ringan. Nah, selanjutnya meme sebagai kritik sosial. Meme selama pandemi juga sering digunakan sebagai alat untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau ketidakadilan sosial yang muncul. Misalnya, meme yang menyindir kebijakan lockdown yang dianggap membatasi kebebasan, atau meme yang menggambarkan ketegangan dalam distribusi vaksin. Dalam hal ini, meme menjadi sarana kritik sosial yang efektif karena disampaikan dengan cara yang lebih ringan, namun tetap menyampaikan pesan yang tajam dan menggugah pemikiran. Nah, selanjutnya ada meme sebagai media edukasi. Tidak hanya sebagai alat hiburan dan kritik, meme juga berfungsi sebagai media edukasi yang sangat efektif. Banyak meme yang mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19, seperti pentingnya mencuci tangan, menjaga jarak, atau mengenakan masker. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan visual yang menarik,
Meme dapat menyampaikan pesan-pesan penting tentang kesehatan dengan cara yang mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, setelah semua pembahasan, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kreativitas bahasa dalam meme dan unggahan digital selama pandemi COVID-19 mencerminkan respon sosial masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Meme tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi, kritik sosial, dan ekspresi kolektif. Selama pandemi, istilah-istilah baru seperti isoman, WFH, dan new normal itu muncul dan menjadi bagian dari kosakata sehari-hari masyarakat, menunjukkan bagaimana bahasa beradaptasi dengan situasi krisis. Penggunaan singkatan, permainan kata, dan humor dalam meme memperkaya bahasa Indonesia dan menciptakan cara-cara baru untuk berkomunikasi. Meskipun dengan dominasi gaya bahasa informal, meme dan unggahan digital lainnya menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Media digital berperan sebagai katalis dalam evolusi bahasa, mempercepat perubahan sosial dan budaya, serta memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi informasi dalam cara yang kreatif dan mudah diterima. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kreativitas bahasa dalam meme dan media digital selama pandemi COVID-19. Dari penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan respon masyarakat terhadap perubahan sosial. Kreativitas bahasa dalam media digital, terutama melalui meme, telah membentuk budaya berbahasa baru di era pandemi, sekaligus menjadi media edukasi, kritik sosial, dan hiburan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami perkembangan bahasa di era digital. Untuk kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.